Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah berbicara mengenai dilahirkan kembali. Nah, memang banyak orang masih bertanya-tanya. Guru agama saja masih bertanya, ya. Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus memberitahu Nikodemus, ya, janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini Yohanes 3 ayat 7. Lalu Tuhan Yesus memberi penjelasan. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Dengan demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus memberikan ilustrasinya. Kita bisa merasakan waktu angin datang. Tapi kita tidak tahu datangnya dari mana, ya. Tapi dapat merasakan. Begitulah pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita, itu dapat dirasakan, orang dapat melihat perbedaannya. Jadi itu dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Jadi jadi kalau dulu demikian, dulu ke kanan, sekarang ke kiri, begitu ya. Jadi ada pertobatan, perbuatannya terlihat. Kalau dulu jadi guru, asal menjadi guru, tetapi sekarang menjadi guru, persiapannya benar dan mengerti betul materinya. Kita mengajarkan hal-hal pengetahuan, tapi karakter kita yang diubahkan. Orang dapat merasakan, kita sendiri dapat merasakan bahwa kita ada bimbingan dari Roh Kudus, ya. Jadi saudara mesti tahu perbedaannya. Banyak orang yang bersaksi dulu pada waktu sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hidupnya masih mencari-cari. Dia masih seperti ada sesuatu yang dia masih butuhkan dalam hidup ini. Dia masih terasa hampa, ya, seperti cerita dari seorang yang terkaya, Rockefeller itu, dia apa juga punya, ya. Namun pada waktu dia berumur sekitar 50-an itu, dia kena penyakit, dia sakit, dan dia merasa percuma semua harta bendanya, ya. Dia begitu kayanya orang yang terkaya di dunia ini, tetapi semuanya itu seperti tidak ada artinya. Sampai dia menemukan Tuhan Yesus, ya. Setelah itu dia baru mengerti arti hidup. Jadi saudara-saudara, kalau setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mengerti arti hidup. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Kita sudah diselamatkan. Kita ini hidup untuk sesama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hidup kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa ada hubungan dengan Tuhan dan terlihat dari hubungan kita kepada sesama. Nah, itu perbedaannya. Hidup di dalam roh, ya, dapat merasakan, dan hidup kita lebih berarti. Kita melakukan segala sesuatu ada artinya. Jadi bukan hidup untuk memuaskan nafsu, memuaskan keinginan sendiri, tetapi kita hidup bermanfaat, kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan sesuatu, mengasihi kepada sesama. Ya saudara, semoga kita dapat merenungkan ini. Kalau dulu Nikodemus itu masih bertanya-tanya, kita juga mungkin banyak yang masih bertanya-tanya bagaimana hidup dilahirkan kembali. Hidup di dalam roh itu bagaimana? Hidup yang dipimpin oleh roh bagaimana? Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya, ya, bahwa sama seperti angin bertiup,
kita dapat merasakan, tidak tahu dari mana datangnya. Banyak hal yang kita tidak bisa pahami, tetapi kita harus hidup dengan iman, percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu, melalui hubungan kami dengan Engkau Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami hidup sesuai dengan pimpinan-Mu, kami hidup sesuai dengan arahan-Mu, dan kami dapat menjadi saksi karena kami hidup dekat dengan Engkau dan terlihat dari kehidupan kami sehari-hari. Orang dapat merasakan, kami juga dapat merasakan. Demi nama Yesus kami mengucapkan syukur dan selalu ingin memuliakan nama-Mu. Amin. Ya, saudara-saudara, demikianlah semoga kita dapat merasakan dan kita sudah mengalami dilahirkan kembali. Demikian, God bless you, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.